Nah, selanjutnya ini adalah masih subset klasik yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas. Homoskedastisitas ini adalah untuk melihat tujuannya. Tujuannya ini adalah untuk melihat apakah variasi errornya konstan atau tidak. Ya, tujuannya, ya, tujuannya yang kita inginkan adalah variasinya sama atau konstan atau umum. Homoskedastis yang kita inginkan yang sama. Untuk deteksi awal, kita bisa gunakan yang namanya deteksi pakai grafik. Namanya adalah RVF plot. Kita pakai in yield line. Ada di titik 0. Ini dilakukan setelah itu ya, tadi regresi dulu. Jadi sebenarnya di sini tadi ada regresinya. Sebentar. Biar tidak bingung, di sini harusnya tadi sudah ada regresi dulu, baru kemudian kita grafikkan. Nah, kalau deteksi dari gambar, dari grafik, itu seperti ini. Kalau terjadi pola tertentu, entah itu polanya, pola pola persebaran titik-titik biru ini ya, ini kan residual ini. Titik biru ini adalah residual. Ya. Jadi kalau ada pola-pola tertentu, misalkan kok ke atas semua, ke bawah semua, atau bentuknya U atau bentuknya U terbalik, itu sepertinya ada indikasi eh heteroskedastis, artinya tidak umum, ya, karena eh, errornya ini ada ketergantungan gitu dengan fitted value yang lainnya, ya. Jadi semakin berantakan nilai dari residual ini akan semakin homoskedastis sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini agak sulit, kita simpulkan tidak terlihat dia tidak terlihat ada pola, tetapi juga tidak cukup berantakan ya. Ini agak sedikit tricky. Kalau kita hanya melihat grafik seperti ini memang agak sulit ya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang langsung cetas, itu bisa itu sulit. Jadi lebih baik tuh pakai yang ini, pengujian secara statistik. Kalau pakai grafik ini butuh jam terbang, ya, butuh jam terbang. Dan kita mengira-ngira ini juga subjektif. Kira-kira ini berpola atau tidak, ini cukup subjektif ya. Kita bisa pakai uji statistiknya. Uji statistik untuk hemoskedastis. Yang pertama adalah Estat IMTES. Estat IMTES. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini. Nah, tapi ini agak sulit untuk melihatnya. Heteroskedastisnya 23 ini maksudnya apa ya? Agak sulit 0,048. Sebenarnya di sini heteroskedastisnya eh, signifikan karena kurang dari 0,05. Tapi maksudnya apa gitu? Ya. Kalau mau pakai yang ini berarti kita harus mencari hipotesis nol dari Cameron and Trivedi decomposition of AM test. Nah, kita alternatifnya bisa pakai namanya Estat head test. Head test, kita execute. Nah, kalau di sini sudah ada Hanolnya nih. Hanolnya adalah konstan variabel. Hanolnya adalah konstan variabel. Probabilitas saja yang kita lihat probabilitasnya. Probabilitasnya adalah 0,097 yang mana dia kurang dari 0,05 sehingga dia signifikan ya. Signifikan karena kurang dari 0,05. Kalau dia signifikan berarti H0 ditolak. H0-nya apa? H0-nya adalah konstan variabel. Itu kita tolak. Berarti HA-nya kan tidak konstan. Tidak konstan variabel. Sedangkan yang kita inginkan apa ini? Yang konstan. Ya. H0-nya konstan varians, ini kita tolak. Artinya varians errornya.
variance error tidak konstan. Atau ada isu yang namanya heteroskedastis. Ada isu heteroskedastisitas. Ini berarti ini tidak lolos uji heteroskedastis. Bagaimana cara kita untuk melanjutkan kalau terjadi seperti ini? Ya, kita bisa pakai ini remedi untuk heteroskedastis. Kita bisa pakai namanya kita merubah standar error. Biasanya cukup pakai ini, nanti sudah bisa merubah standar error. Caranya adalah regress, kemudian kita pakai di sini VCE dari VCE robust. Ya, kita execute. Nah, di sini standar errornya sudah kita robust. Sehingga ini sudah mengeliminasi isu heteroskedastis sebenarnya. Bisa kita pakai. Meskipun nanti mungkin ada perbedaan sedikit di hasilnya. Perbedaannya pasti sedikit sekali, tapi ini sudah bisa kita pakai sih sebenarnya. Gitu. Di robust. Atau bisa juga pakai regresi weighted least square, WLS. Ini pakainya adalah reg WLS kalau nggak salah. Reg WLS in unrecognized. Oke, saya coba. eh, Sebenarnya ada atau tidak? Ada ya ini reg WLS. Kita install dulu di sini. Install. Kita coba ulang reg WLS. Nah, dia butuh weighted var-nya atau mana gitu. Kalau kita eh, kasih contoh weighted var-nya di sini adalah edu, misalnya, bisa atau tidak? Type, aduh, type apa nih? Saya cari dulu reg WLS ini. Suruh ngapain nih, tak? Hmm. Type-nya ini ya, absolute value of residual square. Kita pakai yang ini dulu coba ya, abc ini. Absolute value of residual type. Jadi ya, jadi seperti ini. Koefisiennya akan berubah sedikit. Probabilitasnya juga berubah sedikit. Ini juga bisa jadi salah satu opsi jika Anda mengalami estimasinya ini terkena heteroskedastis pada OLS. Itu. Nah, ini ada uji park. Uji park ini sebenarnya adalah cara deteksi dari heteroskedastis ya. Caranya adalah kita harus memprediksi error dulu. Kita mengeluarkan error. Umpamanya di sini predik error resid. Kemudian kita membuat errornya menjadi kuadrat, error square. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita regresikan variabel independen ke error square tadi. Yang seperti ini. Ya, kalau ada yang signifikan, kemungkinan, jadi jika ada yang signifikan, maka terkena heteroskedastis. Kalau kita lihat di sini yang tidak signifikan adalah thinner, ya, thinner. Jadi mungkin yang bermasalah di sini adalah thinnernya ini yang membuat heteroskedastis. Bisa ada drop atau diganti dengan variabel lain, ya kalau perlu.
Atau justru menambah variabel lain. Itu juga bisa. Oke, teman-teman, jadi itu adalah uji asumsi klasik untuk heteroskedastis.